Oke. Tubuh SMP masih ada nggak sekarang? Nggak ada. Tubuh SMA masih ada nggak sekarang? Nggak ada. Berarti tubuh yang sekarang kita pakai itu bukan tubuh waktu SD, bukan tubuh waktu SMP, bukan tubuh waktu SMA. So, ini pasti yang namanya expired. Nanti juga semua kita ujung-ujungnya tanah kusir aja udah gitu. Betul nggak? Makanya semua kita urusannya akhirnya cuma mati aja udah. Cuman teman-teman pilihannya cuma ada dua, mati tersenyum atau mati sedih. Nah itu pilihan. Makanya dalam bahasa Islam husnul khotimah atau su'ul khotimah. That's your choice. Tapi pasti mati aja tubuh fisiknya. Membuktikan nggak kalau tubuh fisik kita ini bukan fitrah? Iya dong. Karena ini berubah. Ini cuman cangkang. Jadi jangan lupa tubuh meskipun cangkang, jangan lupa juga untuk dirawat. Awas jangan lupa nih, bagian merawat tubuh ini adalah bagian kita ibadah kepada Allah juga gitu intinya. Sip? Dah. Naik nih ke jiwa kita. Ingat, jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan emosi. Ego. Pikiran waktu SD, beda nggak sama sekarang? Beda. Berarti berubah nggak? Pikiran waktu SMP? Berubah. Pikiran waktu SMA? Berarti jiwa juga berubah-berubah. Ini berarti juga bukan fitrah. Nah kalau gitu yang fitrah yang mana teman-teman? Iya kan ruh itu kan jadi abstrak banget ya. Kalau berdasarkan pengalaman tadi, yang fitrah yang mana? Wah ini puasa rada nggak beres nih. Lah memori kan bisa di sini. Memori berubah-berubah nggak? Iya. Ayo, dari tadi teman-teman waktu mundur ke TK, ke SD, ke SMP, ke SMA, yang nggak berubah apa? Kalau tadi dari pengalaman tadi, jiwa kan pikiran, perasaan, emosi berubah. Hah? Jasad berubah kan? Ini saya nanya yang tidak berubah. Iya ruh teh yang mana? Ayo. Ini ruh gitu. Ayo, dari pengalaman tadi, yang sampai sekarang dipakai, yang sampai sekarang nggak berubah, dari awal, dari zaman SD sampai sekarang, apa? Loh kan tadi pikiran beda, waktu SMP, pikiran SMP. Waktu SMA, pikiran SMA, betul nggak? Ke sekarang, pikiran sekarang. Makin sini, makin banyak pikiran nggak? Kelihatan sih, nggak apa-apa ya. Ini bisa lebih happy nggak SD SMP? Iya. Ayo. Coba sedikit rada-rada dirasain nih. Ulang ya, clue. Tadi waktu ke SD, tubuh lepas, nggak ada. Waktu ke SD, memorinya ke situ. Dah. Waktu ke SMP begitu. Ini udah hilang, ini udah hilang, ini udah hilang, memorinya bisa berubah-berubah. Yang dari tadi, dari awal nggak berubah itu apa? Satu teman-teman. Yang menyaksikan. Ada aku barusan yang menyaksikan saat aku SD. Ada aku yang menyaksikan saat aku SMP. Ada aku yang menyaksikan saat aku, penyaksinya sama nggak? Nah, itulah aku yang sejati. Hah? Si aku ini sebutannya namanya kesadaran. Jadi kesadaran berubah nggak? Selalu ada. Yang berubah itu menu-menu ininya nih. Sampai sini oke? Nanti lebih dalam lagi, ini sering disebut juga namanya adalah ruh. Kesadaran tinggi gitu. Aku dua, betul. Kalau dalam bahasa ini aku 4, ini aku 3, ini aku 2 gitu intinya. Ya. Ya. Kalau kesadaran, misalnya kita ini sekarang lagi nggak bagus gitu kan, kita wah besok fungsi. Nah itu
kan berubah kesadaran itu gimana kalau menurut Gimana? kesadaran ya? Ah, Wah sekarang nih gue nggak baik nih, nggak benar. iya. Gue insya Allah besok nih gue bisa. Itu kan kesadaran jadi berubah kan? Itu gimana? Nggak gini, saya hari ini nggak baik, besok mau berubah. Berarti si kesadaran melihat indikasi bahwa ini ada sesuatu yang nggak baik. Perubahan baik atau tidaknya kan ada di jiwa sebetulnya. Di pikiran kita. Pertanyaannya besok baik atau tidak, dikerjain atau enggak gitu. Tapi at least aku sadar something wrong di sini. Kan ada yang menyaksikan nih. Nah, kalau kita jadi masalahnya terus, nggak ke belakang, kita nggak akan sadar kalau ini nggak baik gitu kira-kira. Itu poinnya. Sampai sini oke? Maaf ya, kira-kira teman-teman si kesadaran ini banyak disadari nggak? Ya baru sana jadi tanya nggak ngerti ya. Benar nggak? Berarti yang selalu berubah-berubah itu pikirannya atau kesadarannya? Pikirannya. Walaupun itu kayak kita lagi berdiri, kita ngeliatin, oh ini lagi gini, ini lagi gini, ini gini. Betul. Si saksi atau si penyaksi? Si penyaksi. Cuman kebanyakan kita begitu ngelihat ini lagi ini, langsung jadi itu gitu. Lupa jadi penyaksi. Terbawa, login. Salah satu penyaksi yang disaksikan misalnya marah. Marah itu aku bukan? Bukan, tapi pikiranku. Saat aku nggak login ke marah, maka aku nggak jadi marah-marah gitu intinya. Yang bahaya begitu marah, login, abis gitu subscribe lagi. Ya, nah, jadi marah-marah mulu kerjaannya. Ini sampai sini oke dulu nggak? Paham dulu sampai sini? Sip. Berarti saat kita menjadi sang saksi ini, saat kita menjadi sang fitrah ini, mau jiwa dan tubuhnya gimana pun terjadi, memengaruhi nggak sebetulnya? Enggak. Makanya saat kembali ke fitrah, saat kembali kepada konteks yang namanya kesatuan, kemanunggalan, ketauhidan, tauhid itu terjadi di sini gitu. Nah ya saya nggak akan memperdalam lagi ini, cuman yang penting teman-teman ngerti dulu gitu. Contoh. Berarti kesadaran perlu digunakan nggak? Kenapa? Karena saat kesadaran tidak dilakukan, yang sedang bekerja adalah diri rendah kita. Gini nih. Jadi yang lain heboh, ikut heboh. Yang lain gini, ikut. Wah, ini nggak ada pendirian gitu kira-kira. Makanya, kenapa hari raya itu adalah saat langitmu memberikan mandat kepada jiwamu sehingga kamu menjadi lebih tenang gitu kira-kira. Salah satunya. Sampai sini oke dulu nggak? Sip ya? Makanya hari raya itu merayakan aku bebas dari penjara jiwaku, aku bebas dari penjara konsep, aku bebas dari penjara keyakinan, aku bebas dari penjara kebiasaan, aku berubah karena kenapa? Aku mendapatkan sesuatu yang datang dari langit gitu misalnya. Disitulah yang disebut hari kemenangan. Pertanyaan saya, menang sama siapa? Sama diriku yang rendah. Contoh. Teman-teman di sini tipikal orang yang suka marah atau sering marah yang mana? Anggap ada marah aja ya. Marah. Marah diulang-ulang jadi kebiasaan nggak? Berarti kalau malah diulang-ulang jadi kebiasaan, kita tidak menggunakan marah, tapi marah yang menggunakan kita. Menguasai. Paham nggak maksud saya? Emosi. Jadi kalau orang udah dikuasai sama marah, ada apa-apa, marah dulu aja udah. Teman-teman ini lebih cenderung suka komplain atau banyak komplain yang mana? Jadi kita pakai komplain atau komplain yang pakai kita. Kita yang pakai benci atau benci yang pakai kita. Udah itu kebolak-balik aja dah. Jadi kita dikendalikan sama yang dikuasai. Jadi kita dikuasai oleh diri kita yang rendah. Nah ini yang disebut hari kekalahan. Sama kayak kita kalau lagi nyetir mobil, kan kita yang ngendaliin ya. Betul. Bukan si mobilnya. Bukan si mobilnya. Kalau mobilnya yang ngendaliin, berarti kalau mobil ada yang gores sedikit kita marah, berarti dikendaliin sama mobil. Betul.
Yang lebih bahaya lagi, pengendaranya kita, mobilnya punya keinginan sendiri, kita pengen ke kanan, dia belok ke kiri gitu. Bete nggak, Sok? Iya, ya Tuhan tuh gitulah kira-kira. Ini gimana sih? Nah, misalnya gitu. Nah, gitu. Padahal kan kita kendaraan aja, betul nggak? Sampai sini oke dulu? Sampai sini clear dulu ya? Dah. Berarti teman-teman, kita perlu menyadari banget bahwa diri-diri rendah kita tuh apa aja nih yang paling mengganggu gitu. Pernah nggak kita mengevaluasi, ya ampun, ini sifat aku yang ini satu nih, habits ini yang aku satu, nggak enak banget gitu. Pernah nggak mengevaluasi gitu? Hah? Duh, dari muka-mukanya kayak jarang ya. Kayak lempeng aja gitu. Kayak ya udah aja gitu. Tanpa disadari, saat kita dikuasai oleh diri rendah kita, yang saya ulang-ulang, kita dikuasai oleh habits. Sok teman-teman, kalau udah kebiasaan, si aku yang penyaksi nggak punya power lagi. Haga sini, abis gitu ini, abis gitu ini. Tahu-tahu pulang udah selesai. Tiap hari nggak ada hal baru aja udah. 98% pengulangan. Mengalami itu nggak kira-kira? Jadi otomatis kayak robot gitu. Itulah kenapa kita perlu masalah anyway. Kalau nggak ada masalah robotik terus, kita nggak tumbuh gitu intinya. Sampai sini oke? Contoh-contoh. Pengennya hasil yang baik, tapi pemikirannya pemikiran yang buruk. Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Kita pakai habit setiap hari, tapi harapannya semoga hidup lebih baik. Banyak doa, tapi nggak ngerubah habits. Mungkin berubah nggak kira-kira? Nggak bisa. Sampai sini oke? Makanya bulan Ramadan yang syariat, kenapa levelnya perlu 30 hari? Harapannya setelah 30 hari, ada satu kebiasaan yang turun gitu intinya. Kebiasaan jelek yang turun. Ini puasa udah berapa hari kita ya? Hah? 14? Dari 14 hari puasa udah dapat apa? Sok saya mau nanya. Ya, jangan urusan kolak aja sih ya. Kan kolak mah di sini nih gitu. Ya. Ini jangan-jangan puasa tuh nggak changing something gitu. Ya paham ya maksud saya ya? Sip ya? Makanya nanti di ending-ending nanti ada itikaf. Di ending-ending nanti ada macam-macam. Itu sebetulnya mau apa sih? Supaya jiwa kita ini tidak terlalu in charge gitu. Gak terlalu menguasai gitu kira-kira. Nah, berarti disinilah kita perlu menyadari bahwa ini tubuh fisik, ini jiwa nih. Ini kesadaran. Biasanya yang selalu mengkontrol, ini si jiwa nih. Jiwa yang kontrol terus. Nah, setan ada di sini benar. Jadi kalau setan yang udah menguasai kita, setan itu indikator parameternya apa? Menjauhkan kita dari realitas. Itu kerjaannya setan. Ngomong-ngomong teman-teman, setan itu bertugas menggoda nggak? Iya, yang tergoda siapa? Iya, jadi yang terkutuk siapa? Bu jangan kita, kalau kita kan ngajak-ngajak saya. Ya. Nah, paham ya? Sehingga kalau kita masih terbelenggu oleh si jiwa ini, pikiran yang sama, habits yang sama, gejolak yang sama, perubahan nggak akan terjadi gitu. Jelas teman-teman? Maka saat jiwa ini terbentuk menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah apa? Dalam bahasa Quran, menjadi berhala gitu. Mematung. Sok, maaf ya. Yang udah 70 tahun pelit, itu susah banget ngerubah jadi nggak pelit loh. Kenapa? Pelit udah mematung di dalam dirinya. Kira-kira pelit itu latihan nggak? Kita tuh nggak bisa ngomong, aku tuh kayaknya keturunan pelit deh. Nggak bisa. Tapi karena melatih jiwa, melatih diri untuk jadi pelit, maka pelit menjadi berhala bagi kita gitu. Sampai sini oke? Kira-kira orang pelit hidupnya enak nggak?
Kenapa? Begitu pelit pasti menggenggam, begitu menggenggam pasti sulit melepaskan, begitu sulit melepaskan pasti susah merasa cukup. Orang pelit mau sekaya apapun susah ngerasa cukup aja udah. Hidupnya terus ada di level kekurangan. Mau gimana juga. Kira-kira itu hal yang habits baik atau buruk? Merugikan atau menguntungkan? Perlu dilepasin atau dipelihara? Nah, gitu. Sip ya? Nah, kronologisnya. Saat aku tahu berhala aku ternyata pelit misalnya. Ya ampun, aku nih pelit banget nih. Sadar. Anyway, teman-teman ibu bapak maaf ya. Orang tuh rata-rata nggak sadar dirinya seperti apa. Karena nanti ada defense mechanism namanya. Makanya kamu tuh pelit, enggak. Begitu enggak, ditolak gitu kira-kira. Itulah kenapa kita perlu orang lain kadang-kadang untuk mengerti diri kita. Kita perlu orang lain untuk mengerti diri kita karena kenapa? Kalau nggak ada kaca kita sulit untuk bercermin. Jadi apapun yang datang ke kita kalau bisa direspon dalam tanda petik. Tapi maksud saya respon itu diambil pelajaran. Karena orang sekitar kita tuh ngebantu loh. Kenapa dia julid sama saya ya gitu kira-kira. Berarti kalau orang julid sama saya ada indikator di dalam kita julid juga sama orang lain nggak kira-kira? Nah gitu. Cerminan. Refleksi bahasanya. Jadi teman-teman, ibu bapak maaf ya kalau kita banyak banget nggak enak sama orang, benci sama orang, kebenciannya bukan di situ tapi di sini gitu. Semuanya refleksi. Nah, saat aku sadar berhala aku apa, itu namanya hilal. Apa? Hilal. Nah, hilal. Wah, ini saatnya aku harus puasa nih. Ya itu mah hilal syariat. Nggak, bukan bener juga neropong. Benar, tapi neropong ke sini. Berarti maaf ya. Awal puasa kita sebenarnya beda-beda juga nggak? Iya. Karena kan pengen mulainya juga nggak ada yang sama sebetulnya. Betul nggak? Sadar kalau dirinya pelit, sadar kalau dirinya julid, sadar. Kesadaran itu kan semuanya terjadi happening. Kalau saya sering pakai bahasa, ada jatuh temponya gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Anyway dari 14 hari ini teman-teman mulai menyadari hal-hal buruk di dalam dirinya nggak kira-kira? Kan itu perlu loh. Kalau mau pakai metode journaling, dicek. Hari ini keburukan aku ini, hari ini keburukan aku ini. Makanya untuk kontemplasi lebih banyak, kita disuruh bangun yang namanya sahur. Awas ya, sahur itu bukan urusan makan minum aja, bukan loh. Tapi bangun lebih awal untuk kita lebih banyak kontemplasi. Kira-kira kalau kita berkontemplasi bakal tahu mana positif, mana negatifnya nggak? Iya. Oh, hari ini positif aku ini, tapi negatifnya ini. Kira-kira sih yang negatifnya perlu dikurangin nggak? Makanya yang positifnya perlu dipegang nggak? Pegang, direm, namanya abis sahur, imsak gitu. Oh, saya imsak tuh bukan sirine penanda makan selesai, bukan. Oke, saya kemarin tuh julid, hari ini saya belajar untuk nggak julid. Imsak, rem, pegang, zup, gitu. Sip ya? Sehingga nanti dalam proses kesehariannya dilatih ulang-ulang, apa yang kita inginkan berhala ini hancur, harapannya dalam beberapa waktu kita bisa mengurangi habits lama dan kita bisa membentuk yang namanya habits baru. Nah, 30 hari ke depan begitu pelit mau datang, sorry pelit, saya sudah menang dari kamu. Itulah yang disebut hari kemenangan. Itulah yang disebut hidangan langit. Kesadarannya udah mulai bangkit gitu. Jadi kalau 30 lalu begitu senggol bacok gitu, sekarang tar dulu, santai. Kalau dikit-dikit overthinking, sekarang tar dulu, santai. Kalau dikit-dikit punya anxiety gitu, tar dulu, santai. Artinya apa? Segala semua bentuk ketika kita dapat konteksnya hari raya, hari di mana merayakan kemenangan, aku menang dari program lamaku, gitu intinya. Ngomong-ngomong teman-teman memplanningkan program baru nggak habis hari raya? Ya mau ada mau nggak apa-apa juga sih gitu ya. Tapi kalau nggak ada kan berarti nggak jelas arahnya ya.
Ah udah pokoknya ngikut aja gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau kita nggak punya planning, kalau kita nggak punya concern,